Ada ambil lemon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwa rabbun nas wa anzalal qur'ana hudan linnas wa arsala nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan likaffatin nas wa ja'alana ummatan akhiraz zaman ukhrijat linnas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, semua generasi muslim, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah berikan nikmat yang sangat banyak. Terutama di bulan lalu kita bisa berada di bulan yang suci kemarin di bulan Ramadan. Dan hari ini kita masih berada di bulan Syawal. Maka kami mengucapkan kepada Bapak, Ibu, para hadirin, kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Terutama saya pribadi banyak berbicara di hadapan teman-teman, rekan-rekan. Pastinya ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang berkenan, maka saya pribadi dan mewakili daripada majelis pendidikan adab seluruhnya, para asatiz dan juga hadirin, kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah terima dari kami dan dari hadirin sekalian, Allah terima segala amal ibadah kita di bulan puasa kemarin. Amin ya rabbal alamin. Minal aidin wal faizin. Semoga kita tergolong dari orang-orang yang kembali. Ada yang nanya, ini kembali dari mana Ustaz? Kembali dari Komsen apa dari Jakarta? Nah, kita kembali kepada fitrah kita, kembali suci setelah ada pembakaran dosa-dosa. Di bulan Ramadan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali menjadi fitrah, menjadi suci, minal aidina wal faizin, dan alhamdulillah kita menjadi orang yang sukses, orang yang menang. Semoga kita bisa menang juga di hari-hari berikutnya, di bulan-bulan berikutnya. Satu ucapan yang sangat dalam, yang sangat bermakna dari guru kami, Kiai Uzairan Taifur Abdillah. Beliau mengatakan bahwasanya jadikan hari-harimu seperti bulan Ramadan,
maka akhir hayatmu akan menjadi hari raya. Masya Allah. Mudah-mudahan itu menjadi pegangan buat kita, menjadi prinsip buat kita untuk menjalani kehidupan. Bapak, Ibu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang sholat dan adab-adabnya. Maka untuk itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi, berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat dahulu diberikan sholat, maka mereka sangat bahagia. Alhamdulillah, Masya Allah. Kami diberikan yaitu kunci gudang-gudangnya Allah Subhanahu wa taala. Miftahu khazainillah. Kunci gudang-gudangnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Dengan salat. Nah, kali ini kita akan masuk kepada pembahasan salat, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan salat. Bahkan di ayat yang lain sampai waktunya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang yang beriman, waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktunya mauquta. Kalau kita maunya apa? Semau kita. Nah, ini jangan semau kita. Beda mauquta sama semau kita. Gitu ya. Maka untuk supaya agar kita lebih mudah memahami, akan kami share screen daripada materi yang akan kita bahas tentang sholat. Silakan tim Majelis Pendidikan Adab untuk menampilkan share screen. Alhamdulillah, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang pertama kali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah salatnya. Apabila salatnya benar, maka seluruh amalnya menjadi benar. Dan apabila salatnya rusak, maka seluruh amalnya menjadi rusak. Inilah pentingnya kita memperhatikan adab-adab dalam salat. Adab ini mencakup semua. Ada syarat sah salat, kemudian ada rukun dalam salat, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan salat itu dibahas dalam adab salat. Untuk kali ini kita akan membahas bagaimana adab dalam sholat. Adapun kaitannya dengan sholat jama' dan sholat qashar kita akan bahas nanti di pertemuan berikutnya insya Allah.
berbarengan dengan sholat berjamaah. Jadi pertemuan kita kali ini hanya terfokus dengan kajian bagaimana adab dalam sholat. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah 3 hal yang disunnahkan sebelum sholat. Ini dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kita lihat di layar sudah ada. Yang pertama adalah azan, iqamah, dan memasang sutrah atau penghalang. Bapak Ibu sudah paham insya Allah kalau azan, karena kita sudah bahas. Iqamah juga insya Allah sudah pada paham. Adapun memasang sutrah maksudnya adalah karena zaman dahulu Nabi SAW sholatnya itu tempatnya terbuka. Masjidnya tidak ada temboknya. Maka di depan imam harus dipasang sutroh, penghalang. Agar kalau ada orang yang lewat ataupun hewan yang lewat, tidak sampai mengganggu orang yang sedang sholat. Kemudian ancaman bagi orang yang lewat di hadapan yang sedang sholat itu sangat keras. Boleh dipancung. Makanya kalau kita sholat, apalagi kalau sudah sholat sunnah, juga kita usahakan pakai sutrah, penghalang. Nah, biasanya kalau kita datang ke masjid, ada disiapkan kayu yang setinggi betis, itu bisa kita pakai sebagai sutrah. Ini pun salah satu sunnah yang sudah jarang diperhatikan oleh umat Islam di akhir zaman. Nah, ini penting. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat sah sholat. Ya, syarat sah sholat. Bagaimana sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita perhatikan bersuci, thaharah. Ini sangat penting ya, Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya. Kemarin sudah kita bahas sholat. Persiapan sholat ini adalah dengan wudhu dan juga istinja. Bagaimana istinja kita perbaiki. Jangan sampai kita membawa najis. Terus yang kedua yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, ini penting. Mengetahui masuknya waktu sholat. Bagaimana caranya? Kalau orang dulu lihat ada patok khusus untuk melihat bayangan sholat. Waktu kami di Jawa Timur belajar atau pesantren di pesantren Temboro, di sana ada dibangun khusus patok dan dipagar agar di situ bisa mengetahui datangnya waktu sholat dengan melihat bayangan. Kemudian kalau hari ini sudah bisa dengan jam, ya, jam. Bahkan sekarang sudah ada aplikasi di Android kita untuk mengetahui waktu sholat. Nah, ini digunakan, dimanfaatkan teknologi kita untuk bermanfaat dalam sisi agama. Kemudian yang ketiga yaitu syarat sahnya sholat menutup aurat. Nah, ini penting, menutup aurat. Bagi laki-laki auratnya dari minas sutrati ila rukbati, dari pusar, tali pusat sampai lutut. Tapi juga jangan mentang-mentang kita udah tahu auratnya laki-laki dari pusar sampai lutut, giliran kita mau sholat, kita cuma pakai celana aja atau pakai sarung, nggak pakai baju. Kira-kira kalau kita kondangan pakai celana aja nggak pakai baju, diterima nggak sama penerima tamu? Pasti disuruh pulang. Gitu juga
sholat kita tunaikan adab. Menutup aurat. Maksudnya menutup aurat ya sesuaikan dengan contoh Nabi, sunnah Nabi. Laki-laki Nabi senang dengan gamis. Nah, perempuan auratnya seluruh anggota tubuhnya sampai kakinya itu adalah aurat, illal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah ini, makanya maksud dan tujuan sholat itu Bapak-bapak, para hadirin, kita membawa sifat ketaatan di dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita di dalam sholat tutup aurat sempurna, terutama buat ibu-ibu, terutama buat perempuan, menutup aurat sempurna. Nah, maka kita juga berusaha untuk menutup aurat secara sempurna ketika keluar dari rumah. Ketika ada orang-orang yang meski di dalam rumah, jika ada orang yang non mahram, maka kita tutup aurat sebagaimana kita dalam sholat. Itulah yang sempurna. Maka kita akan menjadi orang-orang yang terjaga, ya, terjaga kehormatan kita. Terus syarat sah sholat yang keempat adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kiblat kita, arah kiblat kita dulu adalah Masjidil Aqsa. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Awalnya dulu di Palestina. Dulu Nabi sholat di menghadap Palestina, menghadap Masjidil Aqsa. Tapi karena ada orang Yahudi yang mereka mencaci maki, ternyata itu ada nabi baru yang ikut-ikutan menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Nah, akhirnya Nabi doa, minta sama Allah, ya Allah, aku ini utusanmu ya Allah, dicaci maki, dihina oleh orang-orang yang tidak suka dengan syariatmu yang menyempurnakan, yaitu Islam. Setelah 6 bulan perjuangan Nabi beramal, akhirnya Allah geser dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka kita juga harus dalam sholat kita usahakan menghadap Masjidil Haram, yaitu Ka'bah Baitullah. Itulah kiblat kita. Baik Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun dalam sholat. Kita sudah lihat rukun dalam sholat ada 13. Yang pertama niat. Yang kedua berdiri dalam sholat fardu jika mampu. Kemudian yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam i'tidal. Ketujuh sujud 2 kali pada setiap rakaat. Yang kedelapan duduk di antara 2 sujud. Yang ke-9 duduk terakhir. Dan 10 tasyahud pada duduk terakhir. Yang 11 adalah salawat. Yang ke-12 salam. Dan terakhir 13 adalah tertib berurutan. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sama-sama tahu bagaimana praktek sholat ya. Praktek sholat dimulai dari niat. Ustadz, kira-kira kalau ada orang yang membaca usolli, itu niat bukan Ustadz? Nah ini dia. Kita harus jeli. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ini adalah lafaz niat. Di mana niat? Niat dalam hati. Ya, ketika kita takbiratul ihram, Allah, maka di dalam hati aku niat salat zuhur 4 rakaat
fardu karena Allah Ta'ala. Ini penting. Ya, niat kita usahakan. Karena dalam fikihnya yaitu adalah bagaimana kita berbarengan. Syarat daripada niat itu adalah wa yushtaratu muqaranatuha li ayyi juz'in min ajza'in takbiratul ihram. Jadi disyaratkan muqaranah, beriringan. Ketika takbiratul ihram Allah, maka di dalam hati kita berniat. Nah, aku niat. Nah, ini penting. Jangan sampai tidak niat. Karena satu amal akan dipandang daripada niatnya, dinilai daripada niatnya. Mahallun niyah fil qalbi. Tempat niat adalah di dalam hati. Kalau ada orang-orang yang baca usolli, ini namanya talaffuz. Talaffuzun niat, lafaz niat. Supaya apa? Ini adalah ijtihad ulama agar memantapkan gerakan kita memang niat mau sholat. Nah, ketika itu ucapkan usolli, aku niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat makmuman karena Allah Ta'ala, maka akhirnya hati kita sudah tersetting. Hati kita sudah dipencet tombolnya. Saya pencet tombol merah, saya mau sholat. Nah, akhirnya siap sholat. Kenapa ada orang-orang yang masih kurang siap dalam sholat? Karena dia tidak seperti belum siap sepenuh hati mau sholat. Nah, ini penting, persiapan sebelum sholat. Agar kita mendapatkan pahala, yaitu sholat di awal waktu berjamaah, apalagi di masjid, kemudian mendapatkan takbiratul ula bersama imam. Takbir pertama bersama imam. Barang siapa yang sholat 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, maka Allah akan selamatkan kita, bebaskan kita dari 2 kebebasan. Yang pertama, bebas daripada sifat munafik. Yang kedua, diselamatkan daripada api neraka. Alhamdulillah. Semoga kita semua selamat daripada azab api neraka. Kemudian yang kedua, berdiri dalam sholat fardu. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Salli qa'iman." Sholatlah berdiri. Fa illam tastati', kalau nggak bisa, faqa'idan, maka silakan duduk. Fa illam tastati', kalau nggak bisa duduk, fa'ala jambin, maka miring, berbaring. Fa illam tastati' famustalqiyan, maka terlentang. Pertama baring, miring, jambin itu lambung ya. Jadi kita miring di atas lambung kita. Yang pertama, jadi pertama berdiri, nggak bisa duduk. Ketiga adalah miring, berbaring. Kemudian yang keempat adalah mustalqiyan, terlentang. Terlentang, tiduran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau terlentang udah nggak bisa juga, gimana Ustadz? Ya udah disolatin, disiapin tuh keranda ya. Masya Allah, kita semua akan menjadi orang yang disolatkan. Yang ketiga, takbiratul ihram. Baca takbiratul ihram, Allahu Akbar, apalagi sebagai imam.
Sebagai imam harus terdengar kepada makmum agar makmum bisa siap-siap menyambut untuk memulai sholat. Ya. Bisautin yasma'uhu, usahakan kita kalau lagi takbir itu takbirnya dengan terdengar, suaranya terdengar. Minimal terdengar dengan telinga kita sendiri. Allah Akbar. Allah Akbar. Harus terdengar. Jangan sampai tidak takbiratul ihram. Ini salah satu rukun yang jarang diperhatikan. Ada yang anak muda langsung habis wudhu lari langsung Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lupa dia takbiratul ihram. Buru-buru karena dia pengen mau main bola. Ada juga yang mau mancing. Ada yang mau main sepeda. Nah, ini takbiratul ihramnya lupa. Jangan sampai seperti itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, Miftahus salati at-tahuru, kunci salat itu adalah bersuci, wa tahrimuha at-takbir, diawali dengan takbir, wa tahliluha at-taslim, diakhiri dengan salam. Ini hadisnya mengenai takbiratul ihram. Kemudian yang keempat adalah baca Al-Fatihah, Al-Basmalah. Membaca Al-Fatihahnya rukun. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Dalam mazhab Imam Syafi'i, maka basmalah ini dibaca. Ya, basmalah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah, ini baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, diperhatikan makharijul huruf, jangan sampai tertukar antara alif dengan ain, ya. Kemudian baca Al-Fatihah harus terdengar, walaupun sholat zuhur kita baca terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Minimal terdengar dengan telinga kita sendiri. Walaupun sholatnya sholat zuhur, sholat asar, jadi harus terdengar lafaz-lafaznya. Kemudian dibaca dengan tertib dan diperhatikan makharijul huruf dan tajwid. Tasydidnya juga diperhatikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh ya. Kemudian kalau orang yang baru masuk Islam mu'allaf, bagaimana Ustadz? Nggak bisa baca Al-Fatihah dengan bahasa Arab. Diusahakan dengan bahasa Arab, bukan membaca terjemahan Al-Fatihah. Untuk mu'allaf yang baru belum bisa baca Al-Fatihah, ya sudah, dia minimal sholatnya baru gerakan-gerakannya saja, ya. Jangan sampai nanti baca artinya. Segala puji bagi Allah, ya yang memiliki alam semesta, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Amin. Usahakan sampai nanti kalau sudah bisa baru baca Al-Fatihah. Kalau belum bisa ya baru belajar gerakan-gerakannya. Kemudian dibaca sambil berdiri apabila sholat itu ruku sementara dia menyelesaikan Fatihahnya, maka bacaannya itu batal dan wajib diulangi. Nah ini bagi yang masbuk, usahakan kalau sudah datang baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim, imam di depan sudah ruku, maka kita tidak perlu menyelesaikan bacaan Al-Fatihah kita. Selanjutnya adalah ruku. Ya, ruku usahakan menunduk rata punggung kita. Ya, punggung kita rata. Dan juga ruku yang sempurna dengan meletakkan telapak tangan di lututnya. Syarat ruku pertama menunduk kepalanya dan telapak tangan mencapai lutut. Kemudian tumakninah, tenang. Seburuk-buruknya pencuri adalah yang mencuri sholatnya, yaitu sujud dan rukunya tidak sempurna. Ini hadis riwayat Imam Tabrani. Bagaimana cara ruku yang paling sempurna? Punggungnya rata dengan leher secara horizontal, lurus, tidak melengkung, memekarkan jari-jari dan mengucapkan dengan tenang sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azim. Nah, ini adalah ruku. Ya, ada orang ruku tapi badannya melengkung. Badannya belum sempurna. Apalagi kalau anak muda lagi sholat cepet-cepetan. Nah, ini dia. Terus yang selanjutnya yang keenam, berdiri tegak. Ya. Berdiri tegak memisahkan antara ruku dan sujud. Nah, ini i'tidal ya. I'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Kemudian sujud 2 kali pada setiap rakaat. Syarat sujud yaitu 7 anggota. 7 anggota sujud. Yang pertama adalah wajah atau kening dan hidung terkena lantai. Kemudian yaitu kening dan hidungnya. Yang kedua, kedua tangan. 2 tangan. Kemudian 2 lutut dan ujung kaki. Ini adalah 7 anggota sujud yang harus sempurna menghadap kiblat. Ujung-ujung kakinya menghadap kiblat, jari-jarinya. Kita sedang menunduk, sedang bersujud di hadapan Sang Maha Pencipta alam semesta. Kemudian jangan sampai sujud itu terkena alas kain, terutama kain-kain yang menempel di badan kita. Sorban karena kepanjangan akhirnya nutupin dahi. Nah, ini jangan sampai. Kecuali kalau memang kain itu yang sudah disiapkan untuk jadi sajadah, itu boleh. Kalau dia bergerak, ikut kita, ketutupan sarung kita saking panjangnya, ataupun ada dasi, mukena bagi ibu-ibu, nah ini diusahakan jangan sampai menutupi area sujud kita. Karena kain-kain itu yang bisa bergerak dengan tubuh kita, ini mengurangi kesempurnaan sujud. Kemudian sujud agak ditekan kening kita agar bagaimana kita bisa menjadi orang yang tarahum ruk'an sujada. Ya, menjadi orang yang ahli ruku' dan ahli sujud. Bahkan sampai ada simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nah, sampai ada
bekas-bekas tanda sujud, tapi bukan digusel-gusel ya. Saking pengen ada tanda hitam digusel-gusel, itu jangan juga, nggak boleh begitu. Niat kita sujud aja. Adapun kalau ada tanda ya itu bonus dari Allah. Kalau nggak ada ya tandanya nanti yang lihat Allah dan malaikat. Tanda yang paling utama bukan hitamnya, tapi kesalehannya. Terpancar wajah kesalehannya. Ya. Terpancar aura kesolehan dari kita. Nah, ini orang-orang yang soleh, wali-walinya Allah bisa melihat tanda-tanda ini orang soleh. Kemudian dalam sujud harus tuma'ninah, tenang, jangan buru-buru. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, ini dibaca ya. Jangan buru-buru. Kemudian duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Kita baca di situ. Rabbi gfirli. Rabbi apa? Bacaan duduk di antara dua sujud. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini adalah doa sempurna. Kalau kita lagi ada hajat, maka kita sempurnakan di sini. Kita nangis-nangis di situ. Lagi nggak punya duit, warzuqni ya Allah. Lagi sakit, wa'afini, sehatkan aku ya Allah. Lagi difitnah, aib kita dibongkar sama orang, maka kita minta wajburni ya Allah, tutupi aib kami ya Allah. Nah, seperti itu. Kemudian duduk terakhir. Duduk terakhir, duduk tawarruk ya. Dan tasyahud pada duduk terakhir dengan bagaimana kita membaca tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Diperhatikan tasydidnya, makhrajnya. Ini harus dipelajari seperti tasyahud ini seperti kita belajar Al-Fatihah karena masuk dalam rukun. Ya, sholawat dan salam. Yang menjadi rukun adalah salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rukun. Lurus. Kalau yang kedua sunnah, sampai terlihat pipi. Makanya agak ke belakang sedikit. Lebih ke belakang sampai terlihat pipi kita. Ya, untuk salam yang kedua. Next. Bab salat. Ini sunnah-sunnah ya. Masya Allah, amalan salat paling utama ini fadilah, keuntungan. Kemudian meletakkan kedua tangan, kita bersedekap. Sedekap ini banyak versinya ya. Ada yang di atas dada, ada yang di atas pusat, ada yang sambil. Nah, semua ini adalah perbedaan pendapat ulama. Perbedaan pendapat ulama. Bahkan ada yang enggak bersedekap, dia tangannya di bawah, tangannya melenggang saja. Ini mazhab Maliki. Nah, ini kita secara fikih kita menghormati saudara-saudara kita yang berbeda dalam kesepakatan ulama. Kemudian disunahkan baca doa iftitah, disunahkan baca Al-Fatihah ayat demi ayat. Maksudnya adalah baca Al-Fatihahnya rukun, wajib, harus, tapi per ayat itu jadi sunnah. Satu nafas. Satu ayat, satu nafas. Bukan satu surat Al-Fatihah, satu nafas. Nah, ini buru-buru ini. Jadi kurang penghayatan. Disunahkan membaca ayat Quran setelah Al-Fatihah minimal 3 ayat. Nah, jangan sampai karena buru-buru
bacanya cuma satu ayat, udah satu ayat Yasin doang lagi, Yasin, Allahu Akbar. Makmumnya kasihan, kalau jadi imam makmumnya belum selesai baca Al-Fatihahnya. Kecuali memang sangat darurat. Kemudian mengucapkan amin disunahkan dikeraskan, amin. Ini terutama kalau mazhab Syafi'i ya. Kalau di India mazhab Hanafi mereka baca aminnya nggak terdengar, nggak jahar. Jadi kalau lagi sholat maghrib, isya dan subuh, kalau orang Indonesia sholat di India maka mereka paling rame sendiri, amin. Yang lain nggak ada yang amin, karena yang lain aminnya sir. Nah ini dalam mazhab Syafi'i. Kemudian disunahkan saktah pada 2 tempat. Setelah takbir menuju Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah menuju surat. Nah ini dia. Terus sunnah merenggangkan jari. Diwajibkan tumakninah dalam setiap rukun. Wajib ya. Diusahakan. Kemudian tadi ada berhenti sejenak ya. Saktah itu berhenti sejenak setelah takbir Allahu Akbar, baru baca Al-Fatihah. Kemudian habis Al-Fatihah menuju ruku, habis baca surat juga harus ada berhenti sejenak, jangan langsung buru-buru ruku. Kemudian tumakninah dan juga sunnah merenggangkan jari-jari ketika ruku dan menekannya di atas lutut. Nah ini kita, jadi ternyata itu sunnah ya. Pinggul dan kepala hendaknya rata ketika ruku, jangan berdiri sebelum sempurna rukunya. Ketika berdiri dari ruku hendaknya imam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Ya. Dan tidak ada mengangkat tangan ketika bertakbir akan sujud. Jadi kalau mau sujud nggak ada angkat tangan. Ketika sujud hendaknya jari menghadap kiblat dan dirapatkan. Ketika sujud dahi dan muka berada di antara kedua telapak tangan. Nah ini dia ya. Ya jadi kalau ruku jari-jarinya renggang mengepal ke lutut, memegang lutut. Kemudian kalau sujud rapat, seperti ini. Nah ini anggap nih lantai, maka kita rapat seperti ini. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Seperti itu. Kemudian ketika sujud kedua telapak kaki ditegakkan dan jari kaki menghadap kiblat. Dianjurkan memperbanyak doa ketika sujud. Ini juga kalau kita sholat sedang sendiri, munfarid. Kalau jadi imam atau lagi berjamaah, nggak bisa kita memperbanyak doa ketika sujud. Dalam sujud hendaknya merasa seolah-olah bersujud di hadapan Allah. Dalam tasyahud disunahkan memberi isyarat dengan jari telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah ini dia. Kemudian prakteknya adalah yaitu ibu jari dengan jari tengah membentuk lingkaran. Nah, seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, seperti itu. Selanjutnya membaca doa setelah tasyahud akhir. Nah, ini sunnah ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannama wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini sunnah doa setelah tasyahud akhir. Wajib khusyuk dalam salat. Nah, ini penting. Khusyuk. Kalau sholat kita mau bisa
narik pertolongan Allah, maka syaratnya ini 5. Sing siji, yakin kepada Allah. Jadi harus yakin kita sedang menghadap Allah. Nah, sebagaimana kita kalau lagi menghadap pejabat dengan kita merunduk, kita juga sangat menghormati, mengagungkan Allah lebih dahsyat daripada manusia. Nah, makanya kita harus lebih merunduk lagi dengan tadarru', khusyuk. Kemudian bahwa sholat menyelesaikan segala masalah. Yakin sholat kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Yang kedua, mengikuti cara sholat Nabi. Nah, sunnah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku dalam sholat. Nah, sholatnya Nabi. Kita bagaimana bisa tahu sholatnya Nabi? Ya, kita harus dengar dari ulama, kita baca hadis-hadis Nabi. Mengetahui nilai dan keuntungan sholat. Jadi kita ada orang yang mau kerja, ngelamar kerja, dia tahu tuh gajinya berapa. Bapak kerja di Jakarta, gajinya UMR, upah minim regional. Kemudian nanti kerja di daerah beda lagi. Nah, nanti kerja jadi PNS, pegawai negeri sipil, lebih besar lagi. Ada bonusnya, ada gaji 13. Nah, ini kita juga harus tahu gajinya, keuntungannya dalam sholat. Ternyata sholat itu keuntungannya sangat banyak. Menjaga tawajuh. Yang keempat, tawajuh dalam 4 rukun. Ketika berdiri, ruku, sujud, duduk. Tawajuh. Jangan sampai kita terbawa pikiran-pikiran yang membuat kita tidak tawajuh. Lagi sholat, tahu-tahu lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak ingat kunci motor ketinggalan. Ya Allah, gimana nih? Udah motor baru lunas lagi. Anak muda sholat, ternyata dia ingat apa? Waduh, ini main game. Udah mau kalah ini. Dikit lagi mau tanding lagi nih. 1 babak lagi nih main bola. Waktu istirahat dia sholat. Ibu-ibu sholat, Masya Allah. Waduh, lagi sholat. Allahu Akbar. Kompor belum dimatiin. Anak lupa dipakein celana. Nah, itu ya. Jadi tawajuh. Yang keempat adalah ikhlas. Lillahi ta'ala. Jangan sampai kita ada riya, ingin dilihat oleh orang. Sum'ah, ingin didengar orang. Itu ya. Ada hal-hal yang kita waspadai dalam sholat. Jangan sholat menghadap kuburan. Ya, maksudnya adalah jangan sampai kita menyembah kuburan. Seperti itu ya. Kalau kita datang ke makam Nabi SAW, bahkan di sana dekat kuburan sana pada sholat. Niatnya adalah kita bukan menyembah kuburan. Ini yang jadi pemahaman akidah. Ada orang-orang yang membid'ahkan sholat dekat kuburan karena dianggapnya kita menyembah kuburan. Nah, ini bukan, niat kita bukan menyembah kuburan. Jangan bertempat khusus di masjid kecuali imam. Nah, ini usahakan jangan sampai kita pasang lapak. Oh, ini lapak saya nih. Saya nih donatur terbesar pembangunan masjid. Maka saya punya tempat khusus. Nah, ini nggak boleh. Orang yang datang duluan, maka dia di situ tempatnya. Orang yang datang belakangan, walaupun dia ketua DKM, di belakang. Kalau dia walaupun DKM, walaupun dia donatur terbesar pembangunan masjid, kalau datangnya belakangan, ya dia harus siap di belakang. Makmum tidak bersama dengan imam dalam gerakan sholat. Jadi jangan sampai kita bersamaan. Ketika imam ruku, kita langsung ruku. Lihat dulu imamnya. Ada komando. Harus ada komando.
Apalagi mendahului imam, ini nggak boleh. Makmum mendahului imam. Jangan membatalkan sholat tanpa uzur. Ya, itu ya. Kemudian hal-hal yang dibolehkan dalam sholat. Boleh kalau kita lagi sholat sambil terharu menangis. Baca ayat-ayat yang ayat-ayat neraka, Masya Allah. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Nah, kalau ada ayat tentang jahanam, ayat neraka, maka kita usahakan meneteskan air mata. Ini juga dibolehkan. Kemudian kalau ada ular atau kalajengking di hadapan kita, di samping kita yang membahayakan diri kita, boleh kita bunuh. Nah, ini namanya apa namanya kalau dalam kaidah fikih, yaitu membuang yang mudarat dan kita mengambil yang manfaat. Nah, itu. Dan juga ad-dararu yuzalu, hal yang bahaya harus dihilangkan. Dalam kaidah fikih seperti itu. Kemudian menggendong anak. Ini ada bapak-bapak yang ke masjid, bawa anaknya masih balita, maka kalau anaknya susah, nggak bisa dikondisikan, digendong. Boleh. Jangan, jika sangat sulit ditinggalkan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai. Kemudian bergerak sedikit apabila sangat terpaksa, boleh, karena sempit. Kalau dulu sebelum corona kita sholatnya bisa sempit-sempitan, sekarang malah justru longgar banget karena ada jarak. Kemudian tasbih dan bertepuk tangan mengingatkan imam ketika lupa. Kalau imamnya lupa, maka kita bertasbih, subhanallah. Buat laki-laki, kalau ibu-ibu tepuk tangan, tapi tepuk tangannya bukan begini, apalagi begini. Wah, itu tepuk tangan manggilin burung merpati itu. Kalau tepuk tangannya mengingatkan imam yang perempuan, ibu-ibu juga, ibu-ibu mengimami ibu-ibu, maka ketika lupa imamnya, maka tepuk tangan. Seperti ini, misalnya lagi sedekap, nah ini 1 kali. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. 1 kali saja untuk mengingatkan. Kemudian meneruskan bacaan Al-Quran untuk mengingatkan imam apabila imam lupa. Ada hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, kita sudah tahu ya semua yang membatalkan sholat. Bicara sengaja, kemudian garuk-garuknya berlebihan. Nah, ini bergerak kebanyakan nggak boleh nih. Dalam mazhab Imam Syafi'i minimal 3 kali. Itu pun 3 kali nggak langsung seperti ini. Seperti ini kalau garuk. Coba gini aja. Nah, itu ya. Kemudian terkena najis pada pakaian atau badan. Kecuali karena tertiup angin. Ada najis-najis yang ketiup angin, maka itu tidak membatalkan sholat kita. Atau ada orang yang sengaja, misalnya, dan bisa dibuang seketika. Nah, itu ya. Ada najis-najis yang bisa langsung dibuang seketika. Sebagian aurat terbuka dengan sengaja. Jadi kalau aurat kita membuka aurat dalam sholat ini membatalkan. Kecuali jika tidak sengaja dan tidak tahu. Ternyata aurat kita terbuka. Kalau sudah tahu, segera ditutup. Maka
makan minum dalam para fuqaha membuat ukuran makanan yang banyak adalah ketika adalah seukuran kacang kedelai. Jadi kalau ada makanan yang seukuran kacang kita telan, maka itu membatalkan. Tapi kalau ada sisa-sisa makanan di sela-sela gigi yang tidak sebesar kacang kedelai tadi, lalu tertelan ludah tanpa sengaja, maka hal itu tidak membatalkan sholat. Kalau sengaja ditelan, ya ini namanya jadi makan jadinya. Walaupun memang itu sedikit ada di sela-sela, usahakan jangan malah fokus dengan makanan yang ada di mulut kita. Fokusnya dengan apa? Dengan sholat. Kemudian berhadas sebelum salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung keluar angin. Psh. Kita niatkan salam tadi terakhir sholat kita. Kalau sudah salam yang pertama niatnya terakhir, lalu buang angin, maka sholat kita sudah sempurna. Tapi kalau belum salam pertama, udah keburu keluar angin, udah nahan-nahan dari rakaat terakhir, maka jadi batal sholatnya. Kemudian berdehem, tertawa, nangis, merintih sampai mengeluarkan kata-kata, 2 suku kata minimal, itu bisa membatalkan. Lagi sholat malah main-main. Nah ini kalau niatnya main-main maka jadi batal. Kecuali kalau memang ada orang yang manggil, itu jadi isyarat ngasih tahu orang. Itu pun bukan dengan berdehem, tapi dengan mengeraskan bacaan kita. Ketika dipanggil, kita Ujang, Allahu Akbar. Nah, di dalam kamar dikasih tahu dengan mengeraskan. Kemudian kalau senyum tidak batal sholat. Lagi juga ngapain senyum ya? Nah, nggak usah senyum-senyum lagi sholat. Berubah niatnya berubah, keluar dari sholat, maka batal sholatnya. Kemudian membelakangi kiblat, ini jadi batal sholat kita karena berubah arah kiblat kita. Terus hal-hal yang dibenci dalam sholat. Lagi sholat membunyiin ini seperti ini, peletek-peletek, membunyikan sendi, ini dibenci dalam sholat. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Menutupi mulut dalam sholat, ya dibenci maksudnya makruh. Sebenarnya pakai masker itu makruh sebenarnya dalam sholat. Hukum aslinya. Tapi karena ini ada kaitannya dengan kemaslahatan dan kesehatan, diambillah dengan kaidah fikih. Jadi akhirnya sekarang diperbolehkan untuk memakai masker di saat pandemi, di saat ada wabah. Kalau wabahnya sudah selesai, sudah nggak ada lagi penyebaran, maka justru pakai masker makruh. Nah, kalau sekarang justru dianjurkan untuk kemaslahatan dan kesehatan. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kemudian sholat di depan makanan, ini pun makruh. Dalam hadis Imam Muslim, menahan kentut atau buang air. Dalam hadis riwayat Muslim ini makruh. Kapan makruhnya? Makruhnya kita mau sholat, udah nahan kentut, udah nahan buang air, itu makruh. Kecuali kalau kita sudah siap-siap ternyata di rakaat terakhir mau kentut atau mau buang air kecil, nah itu boleh ditahan.
Kemudian memandang ke atas atau ke langit. Nah, ini makruh. Jadi yang diminta adalah karena kita menghadap Allah, tadarru', merendahkan diri di hadapan Allah. Khusyuk dan tadarru', merendahkan diri. Dan juga menguap. Ini menguap juga makruh karena menguap membuat setan bisa masuk. Hadis riwayat Imam Tabrani dan Ibnu Majah. Setan akan masuk jika menguap terbuka. Di luar sholat juga menguap ini dimakruhkan karena menampilkan penampilan yang nggak baik, tidak enak dipandang. Nah, jadi hal yang tidak enak dipandang itu Islam pun mengajarkan untuk tidak ditampilkan di depan orang lain. Kemudian ngantuk. Nah, ngantuk ini juga makruh. Ini menurut semua imam berjamaah. Ngantuk, noleh atau melihat sesuatu yang melalaikan sholat, gambar-gambar di dinding dan sebagainya. Makanya kalau ada kita nih laki-laki, jangan sampai sholat pakai baju kaos yang ada tulisannya di belakang. Nah, saya pilih Bapak ini sebagai presiden. Wah, ini bikin merubah suasana. Nah, ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim makruh ya. Pembahasan kita Masya Allah sangat panjang ya. Alhamdulillah. Kemudian sholat yang tertolak. Nah, kita bergerak cepat ya. Yang pertama adalah sholat yang tertolak, istri yang dimarahi oleh suaminya hingga suaminya kembali meridhoinya. Nah, ini pentingnya seorang istri untuk patuh kepada suami selama suaminya, pemimpin keluarganya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini ya. Maka sholatnya sang istri ketika suaminya marah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hamba sahaya. Zaman dulu ada hamba sahaya. Dia kabur dari rumah majikannya, maka sholatnya dia itu ditolak selama dia membuat majikannya susah atau sakit hati. Kemudian yang ketiga, yang kedua adalah orang yang mendatangi dukun. Ada orang yang percaya sama dukun. Percaya sama dukun ini membuat sholat ini ditolak. Yang ketiga, pemabuk. Kecuali jika ia bertaubat. Masya Allah. Semoga kita selamat. Allah perbaiki kita sebagai suami, sebagai istri, supaya sholat kita tidak ditolak oleh Allah. Kemudian tempat yang tidak dibolehkan untuk sholat. Nah, tempat yang tidak boleh, kuburan. Jangan sampai sholat di kuburan. Maksudnya jangan sampai kita menyembah kuburan. Kemudian WC, kamar mandi, jangan sampai dijadikan tempat sholat, tempat sampah. Di atas Ka'bah, nggak boleh sholat di atas Ka'bah. Kalau di dalam Ka'bah gimana? Ya boleh. Penyembelihan hewan, kandang unta, di tengah jalan raya mengganggu orang lain. Nah, ini jalan raya yang belum dikondisikan. Kalau ada orang sholat Idul Adha atau Idul Fitri, biasanya di perumahan itu dibuat di jalan raya. Nah, ini karena sudah dikondisikan tidak mengganggu orang yang lalu lalang. Sudah dialihkan jalannya. Kemudian waktu-waktu sholat. Nah, ini penting nih waktu sholat nih, Masya Allah. Waktu sholat kita usahakan jangan sampai terlewat. Yang paling utama sholat subuh sebelum matahari terbit. Waktu terakhirnya. Nah, ini jangan sampai lewat. Kemudian zuhur
asar, maghrib, terutama maghrib yang waktunya sempit sedikit, itu sampai hilang mega merah. Hatta ghaba syafaqul ahmar, sampai hilang mega merah. Nah, ini udah masuk isya kalau begitu. Baik, mungkin itu saja. Yang selainnya waktu yang dimakruhkan bisa dibaca sendiri. Demikian kami kembalikan kepada moderator Ustadz Sulaiman. Alhamdulillah, syukran katsiran ya Ustaz minal bayani min babis shalah. Wal an al-barnamij ba'da as-su'al wal ijabah min al-musyariqun tafaddalu jami'an fas'alu. Dan sekarang acaranya tanya jawab kepada seluruh peserta yang masih kurang belum paham atau masih kurang maksimal penjelasannya. Baik, silahkan para peserta untuk menanyakan. Terima kasih. Soal. Assalamualaikum ya Ustaz. Bagaimana cara mengganti sholat ketika kita lalai mengerjakannya? Tafadhol ya Ustaz, anil ijabah. Ya. Itulah mengganti sholat atau mengqadha sholat. Kalau kita melalaikan sholat sampai tertinggal, kalau kita di perjalanan maka bisa diqadha di perjalanan dengan dijama atau dikosor. Tapi kalau kita dalam keadaan tidak di perjalanan maka diqadha di tempat kita dan itu tidak bisa dijama dan dikosor. Terus bagaimana Ustadz? Ada preman yang baru taubat, usia 35 tahun baru taubat, dari mulai baligh meninggalkan sholat. Nah, ini bisa diqadha. Daripada tidak dilakukan sama sekali, maka diqadha. Bagaimana caranya mengqadhanya? Habis sholat zuhur, maka nanti langsung mengqadha sholat. Mengqadhanya diusahakan di tempat kita, di rumah. Jangan sampai terlihat orang ini sholat 4 rakaatnya berkali-kali. Nah, 2 kali. Dianggapnya itu bukan sholat sunnah. Nah, jadi supaya enak, itu bisa mengqadha itu dengan waktu yang sudah ada. Zuhur, qadha zuhur. Asar, qadha asar. Nah, berlanjut seperti itu. Untuk sholat ba'da sholat subuh dan sholat asar, itu tidak ada sholat. Tapi kalau qadha boleh. Karena secara illat, secara sebab, dia lebih dulu, sudah duluan. Nah, jadi kalau sholat sunnah ba'diyah nggak ada. Ba'diyah subuh, ba'diyah asar nggak ada. Nah, supaya tidak timbul fitnah, kita mengqadha sholatnya jangan di masjid.
Ini orang nanti negur kita, ini sholat apa ini? Sholat habis sholat subuh atau habis sholat asar. Udah sholat asar berjamaah, sholat asar lagi 4 rakaat. Ini jadi fitnah. Maka kita tunaikan sholatnya untuk qadha di rumah kita sesuai dengan waktu yang sudah ada. Nah, dihitung bagaimana? Nah, diusahakan kita hitung tuh berapa tahun kita meninggalkan sholat. Nah, dari mulai tahun ini kita berusaha untuk mengqadha sholat. Mudah-mudahan seluruhnya kita bisa qadha sampai akhir hayat kita. Misalnya belum tertunaikan semua, tapi kita sudah niat mau mengqadha semua sholat yang tertinggal. Wallahu a'lam. Baik ya Ustaz. Soal ba'da. Bagaimana ketika sholat HP kita lupa dimatikan atau disenyapkan, tiba-tiba berbunyi? Apakah kalau kita matikan akan membatalkan sholat kita? Nah, syukran. Untuk gerakan tadi ya, sifatnya yang membahayakan, mengganggu sholat, boleh kita hindari, boleh kita hilangkan. Termasuk tadi ada kalajengking, ada ular, boleh kita bunuh. Begitulah HP kita. HP kita kalau membahayakan, merusak, boleh kita bunuh. Maksudnya kita matikan. Nah, gimana? Apakah itu membatalkan atau tidak? Diusahakan gerakannya jangan sampai terlalu banyak. Kalau kita nggak bisa, susah, ternyata matiin, lebih baik kita batalkan sholat kita. Nah, daripada mengganggu jamaah yang lain, nah inilah pentingnya jangan sampai kita HP kita ini mengganggu sholat kita. Kemudian, ya terutama apalagi kalau di dalam kantong kadang tidak sengaja dia bisa mencet lain sebagainya, maka ini penting. Makanya salah satu bid'ah yang paling pertama ada di muka bumi adalah, atau pertama kali yang hilang di akhir zaman, di umat Islam akhir zaman adalah kekhusyuan dalam sholat. Nah ini penting. Apa yang pertama? Ya tadi, karena kita semuanya sudah punya handphone. Apalagi nada deringnya sampai nada dangdut. Waduh, ini mengganggu. Nah, ini makanya usahakan handphonenya dinonaktifkan, dimatikan. Jika tidak, ya harus mengambil sikap yang lebih baik seperti apa. Tadi sudah dijelaskan insya Allah. Wallahu a'lam. Nah, soal ba'da. Bagaimana waktu sholat ada kucing yang duduk di depan kita dan menghalangi sujud kita? Apakah boleh memindahkan atau menghindari sujudnya dari kucing? Ya. Kucing. Kucing ini termasuk binatang ternak, binatang yang tidak boleh dimakan. Ya. Maka ini bisa menjadi, terutama kalau dia membawa najis, ya diusahakan jangan sampai kita, kalau ada kucing di hadapan kita, bisa kita halau dengan jangan sampai terkena daripada anggota tubuh kita. Kemudian kalau mungkin kita pindah tempat, bisa pindah tempat, itu boleh juga. Supaya kita jangan sampai terkena kucing yang ada di depan kita. Kalau kita bisa usir dengan semampu kita, biar dia pergi,
Nah, itu juga bagus juga. Jadi intinya adalah bagaimana kita usahakan bisa menghindari dengan semampu kita. Melangkah boleh juga, melangkah dengan satu kali, tidak berterusan. Wallahu a'lam. Nah, tafadhalu Anda. Pertanyaannya ada yang kelewat nggak? Yang mau bertanya lagi, silakan. Dicek pertanyaannya. Baik. Soal ba'da niat salat qada gimana ya Ustaz? Qada. Salli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati qada'an lillahi ta'ala. Jadi qada'an. Kalau adaan itu saat ini, menjalankan yang saat ini. Kalau itu qada'an lillahi ta'ala. Itu pun lafaz niat. Niatnya di dalam hati. Aku niat salat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, qada'an, qada karena Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik. Bagaimana caranya mengkodok sholat kita, misal sholat zuhur? Bagaimana ya Ustaz? Caranya Caranya. sholat. Ya, di sini maksudnya karena yang ditinggalkan ada beberapa, misalnya kita pernah 5 kali tidak sholat zuhur. Nah, di saat itu kita mau qadha semuanya. Maka niatnya yang pertama ya disebutkan. Niat pertama aku niat sholat zuhur 4 rakaat qadha'an lillahi ta'ala. Sama yang kedua niatnya begitu juga. Jadi harus diniatkan. Kalau sudah salam maka dimulai lagi niat lagi. Walaupun setelah itu mau sholat zuhur lagi, qadha zuhur. Nah, seperti itu. Jadi karena niat itu termasuk tadi sudah kita bahas adalah rukun dalam sholat. Insya Allah. Ya, untuk mengqadha sampai 5 kali boleh. Itu kan tadi hanya untuk memudahkan. Habis sholat zuhur kita qadha sholat zuhur, nanti dicicil, itu mencicil. Tapi kalau memang kita mau dirapel, direkap semua, kita PR-nya ada 5 kali sholat zuhur, ya boleh juga diselesaikan di saat itu. Tetap di setiap awal sholat harus dengan niat qadha. Wallahu a'lam. Kaifa Ustaz Sulaiman? Nah, Al-waqt. alhamdulillah.
Istitam. Tayyib. Al-barnamaju akhir al-ikhtitam. Qabla an nahtam hadzal baramid hayabina naqra kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.